pakai masker ya, nggak apa-apa. Jangan lupa cuci tangan Bu ya, tangan biar sehat ya. Sekian masker ya. Pertama, saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berjualan. Mudah-mudahan mayoritas yang berdagang ini adalah warga masyarakat Maluk sendiri. Mudah-mudahan. Karena di banyak tempat, banyak juga orang Lombok, orang Bima yang keluar masuk ke Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, pertama saya sampaikan kepada para pedagang, wajib pakai masker ya, wajib pakai masker. Saya minta Ibu Kades, Pak Camat yang nggak mau pakai masker nggak usah jalan, nggak usah jualan. Yang nggak mau pakai masker, terutama yang jualan, nggak usah jualan di pasar ini, karena kita sama-sama menjaga. Jangan sampai gara-gara satu orang itu akan kena orang lain. Kalau yang pedagang aja pelit memakai masker, apalagi yang mau datang beli. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sadar semua kita, tidak terkecuali untuk kita pakai masker. Sekali lagi, ini adalah Pak Wakapolres, saya minta Pak Kapolsek, ada Pak Kasdim, saya minta Pak Koramil dan Ramilnya. Barang siapa yang melawan tentang perintah ini, dikeluarkan saja dari sini, tidak usah jualan. Ini kita tegas karena kita tidak ingin ada korban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kepada seluruh yang berjualan, kalau ini memang dianggap penting ya, pakai sarung tangan nih, karena Bapak Ibu ini bertransaksi dengan uang. Uang dari Kecamatan Maluk ini, masyarakat Maluk ini kan masyarakat yang datang dari mana-mana. Bahkan kalau kita lihat posko yang aktif di Benete sana itu banyak sekali ya, banyak sekali yang datang, itu pendatang ya, banyak pendatang. Itu mereka itu membawa uang dari mana-mana. Ada yang dari Jakarta uangnya, ada yang dari Jawa, ada dari Makassar, dan di sini tuh banyak warga Makassar ada, Jakarta ada, dari Sulawesi ada, dari Jawa ada. Nah, ini saya harap uang yang Bapak Ibu pegang ini mudah-mudahan steril, karena cara mencemarkannya itu gampang sekali Bapak Ibu sekalian. Misalnya sekarang yang pegang uang terus datang ke sini, kebetulan dia terkena dengan orang lain, tercemar ya, uang ini bisa datang dibawa ke sini Bapak Ibu sekalian, dipegang, dan itu 8 jam dia akan tercemar ke orang lain. Saya contohnya ini yang kami datang ini, tidak untuk kemungkinan kami ini ada virusnya. Saya tidak bisa menggaransi diri saya bahwa saya itu tidak ada virusnya. Makanya saya datang ke sini pakai masker, pakai sarung tangan, karena saya takut jangan-jangan ada di saya mencemarkan Pak Camat, mencemarkan ibu-ibu para pedagang yang ada di sini. Dan saya takut juga jangan-jangan Bapak Ibu sekalian di sini ada yang telah bertransaksi dengan uang yang dipegang, yang dibawa, yang uang itu sudah terkontaminasi dengan virus corona. Jangan sampai di dalam hati ndak ada, di sini ndak ada. Jangan bilang ndak ada. Apa kurangnya orang yang tablik akbar itu dengan udunya masuk ke masjid? Rata-rata klaster Makassar yang kena di kita ini itu dari tablik akbar yang ada di Makassar. Dari 41, 42 orang ya. Yang Bima sekarang sudah kena ya. Kota Bima ini sudah kena, Bu. Yang kena itu yang tidak jalan.
diakibatkan oleh suaminya. Suaminya pergi tablik akbar, dia pulang, ya mungkin bersentuhan ya. Istrinya yang kena ini. Istrinya tidak kemana-mana. Mungkin nanti anaknya, tetangganya. Nah, dia membawa ini. Nah, saya berharap sekali Bapak-Bapak Ibu sekalian, ndak usah ngengkel, ndak mungkin pemerintah, saya, Pak Kapolres, Pak Waka, ini Pak Dandim, Pak Kasdim, Pak Camat, Ibu Kades yang ada di sini akan mengajarkan Bapak Ibu yang salah, itu ndak mungkin. Percuma saya datang panas-panas ini untuk memberikan arahan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kalau hanya untuk membohongi dan membodohi rakyatnya, nggak mungkin. Jadi jangan karena kebetulan sehat ini, kurang apa sehatnya nih Pak Waka ini. Nih, Pak Adi juga, nih TNI ini. Tiap hari olahraga Pak. Mereka ada kayak gini, bukan takut. Kita menjaga diri kita. Jadi saya berharap untuk pakai kaos tangan. Kalau enggak, taruh tempat cuci tangannya. Karena setelah transaksi jangan pegang yang lain dulu, cuci dulu tangannya. Karena tadi uang itu loh, uang yang Bapak Ibu keluarkan itu kita tidak tahu. Mungkin uang Ibu yang berjualan untuk memberikan susu tahu, tetapi yang datang beli itu kan Bapak tidak tahu, Ibu tidak tahu. Apalagi kalau yang pedagang itu yang penting yang beli. Tidak mau ngiroin orang itu pakai masker kah? Kan Bapak Ibu yang dagang ini kan tidak pernah bilang, mana maskernya, nggak pernah bilang, pasti mana duitnya dulu. Pasti itu. Saking manusia itu serakah. Serakah itulah yang mengakibat kita menjadi kena kita karena teledor itu. Dan itu saya mengalami juga, bukan Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin kalau uang itu cepat sekali orang itu, Bu. Makanya hindari itu. Nah, mari kita taruh tempat cuci tangan kita. Jangan Ibu saja yang cuci tangan, yang beli, yang datang transaksi juga. Kalau ingin membantu masyarakatnya. Kalau Ibu bilang sekarang, saya ini untuk saya sendiri, jangan uang ibu-ibu itu nanti datang orang lain lagi. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, saya berharap untuk ada cuci tangan di depan masing-masing tempat dagangnya. Jangan terlalu pelit. Di sini Bapak Ibu cari untung, gara-gara pelit sedikit nanti kena kan kasihan. Jangan sampai. Kita semua ingin cari nafkah halal, kita ingin semua datang ke sini itu berjualan untuk mencari rezeki yang banyak keuntungannya, iya jelas. Tapi jangan-jangan nggak mau pasang air pakai ember yang harganya nggak sampai 20.000 ini dengan sabun yang 1.000, 2.000 itu Bapak Ibu kena. Saya contohkan satu orang ini di Sumbawa Barat hari ini. Tadi malam karena sudah tahu nih, pasti sudah tahu. Tadi malam pas kami paksa jemput salah satu orang yang datang, yang pergi tablik akbar ke Goa. Ini sudah berkeliaran kemana-mana dia ini. Makanya Bapak Ibu saya takut betul, jangan-jangan dia ini orang pedagang. Jangan pernah masuk ke sini. Sudah kita tes jam 2 tadi malam, kita bawa ke Mananbaya dan kita swab. Mudah-mudahan dia negatif. Karena rata-rata yang kena itu pasti dari klaster Goa ini. Kebetulan Pak oknum ini agak ngeyel juga. Pertamanya saya pergi Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Binsah, ngeyel, pergi keluar lagi. Bahkan tadi malam hampir dia keluar, kita tidak tahu. Semua Pak Kapolres, Pak Waka, Pak Kasdim ini nyari. Saya takut lari, ternyata pergi tutup rukunya. Ini fakta yang ada nih, terutama jangan sampai Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu cari keuntungan, cari ini, tapi jangan terlalu serakah dengan kehidupan diri pribadi, karena akan mengakibatkan orang lain yang kena. Jadi sudah kita tes, karena kadang-kadang lebih mengejar dunianya daripada mengejar kesehatannya sendiri. Ini yang jadi persoalan. Nah, rata-rata yang kena kita ini klasternya dari Jakarta, Jawa, sama Makassar ini. Di sini teman-teman banyak orang Makassar. Hati-hati. Di Maluku 25 orang yang pergi ke Makassar yang ditablik itu 25-nya positif. Nah itu. Terus cara jangkitnya Ibu gampang sekali ini. Ibu tahu yang kena yang pertama di Mataram itu adalah Ustazah. Dia pergi ke Jakarta, orang Lombok Timur pergi ke Jakarta, salaman dia dengan orang Itali, diundang oleh kedutaan Arab Saudi.
pulang ada guru yang dilunyuk itu, ibu guru itu. Salaman, hanya salaman Bu. Kena orang itu dua suami istri. Dan sampai 1 minggu guru itu kena. Makanya lunyuk sekarang diisolasi. Karena ada banyak orang yang pernah bersalaman dengan ibu guru itu, terutama anak muridnya. Mungkin mereka itu sudah tercemar, tapi mereka mau olahraga. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kenapa ini mau dipanas ini, karena saya sedang berjemur ini. Berjemur itu bagus ya. Jam 9, jam 10 sampai jam setengah 11 silakan berjemur. Silakan berjemur karena kita harus meningkatkan imun kita. Jemur sambil berolahraga. Orang yang kena itu pasti orang yang imunnya rendah. Orang yang kena ini. Makanya jangan heran ada orang sehat yang membawa virus itu, tetapi dia tidak terpengaruh. Tetapi nanti kalau kena orang yang imunnya rendah, dia akan tercemar. Kayak tadi itu di Bima itu, suaminya tidak negatif tesnya, istrinya yang positif. Sekarang sudah kena. Nah, kita tidak mau semua barat terjadi yang demikian. Dan ingat, Kecamatan Maluk ini terdiri dari banyak suku, banyak agama, banyak perilaku, banyak budayanya. Makanya ayo kita kalau sama-sama pengertian, mari kita saling menjaga antara yang satu dan yang lainnya. Percuma sudah anak-anak muda, Pak Camat dengan seluruh rekannya, Pak Kades dan Ibu Kades, seluruh dari kepala puskesmas, dari teman-teman postu puskesmas yang ada di desa-desa ini sudah bergerak. Relawan kita banyak, tahu-tahunya kita ada kena nanti, sudah kita tidak bisa urus orang lain nanti. Kita akan ngurus diri kita sendiri. Karena banyak fakta Bapak Ibu sekalian, tidak usah jauh-jauh saya kasih tahu yang di TV-TV yang tidak mau dikubur itu nggak usah. Itu kemarin itu kan tahu ada Indra namanya, Indra Alfani itu yang meninggal itu, orang Taliwang. Untung almarhum itu negatif. Gara-gara kita ambil, satu kampung itu takut dan itu menyesali perbuatan orang tuanya yang pergi ambil anaknya dari Lombok itu. Disesali. Gimana kalau positif negatif saja disesali? Kita bawa ke tempat Rusunawa. Orang di tempat sekitar Rusunawa itu padahal jauh Bu. Ini Rusunawa itu sana tuh Bu, rumah orang. Nggak boleh kita bawa orang itu untuk kita karantina, padahal orang ini belum positif, masih negatif. Gimana kalau positif? Siapa yang mau terima kita? Ada lagi cerita datang tuh kemarin malam, orang Jakarta, tapi orang keluarganya di Arab Kenangan. Datang, nggak mau diterima sama keluarganya. Betapa takutnya keluarganya itu, nggak mau diterima. Padahal orang ini sehat, tetapi kan takut dibawa karena orang sehat-sehat pun bisa membawa itu, terpaksa dibawa ke tempat lain. Ini banyak contoh, belum lagi kalau orang mati. Bayangkan seorang perawat di kota besar sana, dia bekerja memberikan nyawanya untuk membantu orang sembuh, tapi setelah beliau meninggal tidak mau dikubur di kampungnya. Bayangkan, apalagi kita yang nafsi-nafsi dagang cari untung sendiri ini. Apalagi Bapak Ibu kalau tidak punya keluarga di sini. Gara-gara itu nanti tidak ada yang mau kuburin kita. Mau pegang aja susah. Mau masuk ke rumah tidak mau orang. Biar rumahnya bagus, Bapak Ibu berdagang sudah kaya, terus ada orang positif. Percuma Ibu punya rumah, Bapak punya rumah besar, tidak mungkin ada orang yang mau pergi ke rumah itu. Karena takut untuk kena yang namanya virus corona itu. Nah, ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mau pakai namanya masker ya. Jangan ketika ada petugas baru dipakai, nanti setelah ini dilepas, jangan. Bukan untuk saya, bukan untuk kami, untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu sekalian. Apalagi tempat bertransaksi, kecuali di rumah Bu, boleh, atau dalam mobil lepaskan sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kan Bapak Ibu kan nggak tahu ini. Karena namanya virus ini melayang dia Bu sekarang di udara 8 jam. Nah, kami ini udah banyak datang nih, jangan-jangan kami ini bawa virus, saya nggak tahu nih. Makanya hati-hati, karena orang sehat belum tentu tidak bawa virus. Nah, untuk itu sekali lagi saya berharap untuk para pedagang terutama menjadi contoh yang baik bagi para pembeli yang datang ke tempat ini.
Nah, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kalau yang belum dapat hari ini, saya ingatkan Pak Camat, sekarang kita maafkan yang tidak pakai. Nanti Ibu Kades, Pak Camat, Pak Kapolsek, ada yang tidak pakai, keluarkan dari pasar ini, tidak usah dagang. Daripada mengorbankan orang yang disiplin banyak, lebih baik keluarkan dulu, tidak usah dagang dulu. Ya. Nah, sambil Bapak Ibu yang jadi pedagang, berikan penyadaran kepada yang beli. Pembeli ini kan raja, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak tidak mau dengar, batuk, mau flu, mau apa, uangnya dari mana, ambil saja. Padahal dia sedang bawa virusnya ke sini tuh. Nah, untuk itu kasih tahu, pakai masker, cuci tangan dulu, bertransaksi ini loh. Sebelum ambil uangnya, suruh cuci tangannya dulu, atau setelah itu suruh cuci tangan dulu. Mudah-mudahan dengan kesadaran ini, insya Allah Sumbawa Barat akan nyaman, terutama Kecamatan Maluk akan nyaman. Apalagi Bapak Ibu ini maaf, ini ada MMT ini datang nih, ini ada tanggung jawab sosialnya. Mereka banyak orang yang rata-rata banyak dari luar. Nah, mereka sudah mengkarantina dirinya ini. Jadi di MMT sekarang, kalau sudah pergi tidak bisa balik. Ya Pak Salim ya, sudah tidak bisa. Ketat sudah mereka ini. Jadi kita tidak usah khawatir dengan MMT, dengan subkon yang ada, karena semuanya kalau dia sudah pergi tidak bisa pulang. Tetapi yang tidak ada di sini kalau tidak penting tidak bisa pergi. Sama dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi ayolah kita sama-sama saling menjaga. Mereka sudah menjaga, kita saling menjaga. Saya berharap walaupun terjadi suatu saat nanti, kita tidak pernah menyesal dengan apa yang pernah kita lakukan. Ayo sama-sama kita berbuat. Beli masker tidak sampai 7.000, jangan terlalu berharap untuk dikasih orang. Terutama pedagang ini jangan pelit dengan diri sendirinya. Untungnya sudah banyak, terus mau beli masker aja 7.000, nunggu orang bagi. Aduh, jangan. Jangan pelit pada diri sendiri. Apalagi ini sebentar lagi kita bulan puasa. Mari Bapak Ibu kita berbagi. Satu masker itu sangat berarti untuk kehidupan orang lain. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Dan kalau memang hari ini ada yang belum dapat masker, nih MMT ini sudah siapkan masker, dari Pemda juga sudah. Silakan minta ke sini. Pedagang juga nggak apa-apa. Pakai ya, sapi. Mana lagi itu? Ya, nggak boleh tak pakai ya. Kita ini semua jaga kesehatan. Tunggu. Where do you come from? Saya dari Australia. Hey, where do you come from? Saya dari Australia. Yeah, where you stay? Saya tinggal di istri saya. In where? Iya. What you pilih? Pasir Putih? London. Oke. Take care, Sobat Indonesia juga hati-hati ya.